Muda dan Remaja GBD Wilayah 17 Depok. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah online kita. Sebelum kita mulai, kiranya mari teman-teman persiapkan hati dan waktu teman-teman untuk beribadah yang sungguh-sungguh dalam pujian nama Tuhan. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membangun pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari anak-anak muda wilayah 17 GPDI di daerah Depok ini, ayo kita bangun pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi kita, teman-teman. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Walaupun badai hari-hari ini terjadi, di mana-mana ada virus, di mana-mana ada kekacauan, tapi kita terus mau nyatakan bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru, berseru, berharap, berharap dalam Yesus. Bersama-sama kita nyanyikan dari awal, katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru,
Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, jarak tidak menentukan kami. Engkau selalu menyatukan hati kami, Engkau selalu menyatukan roh kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memulai ibadah kami dengan sukacita, kami sambut hadirat-Mu, kami sambut berkat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya teman-teman semua. Haleluya. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita lakukan semua hal yang tidak mungkin. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Tetap bersukacita ya teman-teman di rumah. Yang males-malesan tetap bersemangat. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai temu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Ada haleluya teman-teman semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita akui ya teman-teman bahwa hanya dengan Tuhan kita dapat berjalan, dan tanpa Tuhan kita tidak dapat berjalan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya kita terus di dalam hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan,
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tidak dapat mencari, kita tidak dapat mencari Tuhan kebenaran di mana-mana selain di dalam Engkau. Kita tidak dapat mencari Tuhan kekuatan di mana-mana. Manusia tidak dapat menolong kami. Maka kami membutuhkan Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami
Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Tuhan, sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Roh Kudus, bukakan hati kami Bapa. Roh Kudus, tegur kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Tuhan, terus menguatkan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami bersama-sama Tuhan, kami anak-anakmu wilayah 17 di GPD Depok ini Tuhan, ketika kami bersatu hati dimanapun kami berada, di situ Engkau bekerja Tuhan, di dalam Engkau ada kuasa Tuhan. Ketika kami menyatukan hati kami, ketika kami menyatukan roh kami, di situ kuasa-Mu bekerja Tuhan bagi kota Depok ini. Kuasa-Mu bekerja Bapa bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau kuasai lidah bibirnya Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau sampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kamu mempatahkan Tuhan segala Tuhan intimidasi iblis atau apapun yang mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami tidak izinkan Tuhan benih firman-Mu dicuri Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lepas dari ibadah ini kami akan dipulihkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pemuda wilayah 17 di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah, dan saya berterima kasih kepada pengurus yang mempercayakan saya pagi hari ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kita kuat jika ada kebersamaan di dalam Tuhan. Saya ajak kita membaca di dalam Surat Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada nasihat kita sebagai anak Tuhan, supaya kalau kita lihat di ayat yang 6, satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita sebagai manusia, Allah sudah ciptakan kita untuk kita saling memperhatikan satu dan yang lain. Ya, kita satu hati, satu suara di dalam Tuhan. Dan kita lihat di ayat yang pertama dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat,
dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya. Jadi kita yang kuat imannya, kita yang kuat rohaninya, kita yang kuat secara fisik, kita yang kuat sebagai dalam ekonomi keuangan. Firman Tuhan katakan wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, kita tidak boleh mencari kesenangan kita sendiri. Firman Tuhan katakan ayat kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Jadi Yesus menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga itu, Yesus sendiri rela tinggalkan surga, dia menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dan kita harus mengikuti teladan Yesus supaya kita bersatu hati di dalam Tuhan agar kita semakin satu menguatkan satu dengan yang lain dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ini doa Paulus ayat yang 5 dikatakan semoga Allah yang ada dalam sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi kita dinasihatkan oleh firman Tuhan supaya kita bersatu hati, satu suara, kita rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan bahwa kalau kita rukun, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat keselamatan untuk kita semua. Ya, apalagi hari-hari ini bangsa kita dilanda oleh virus corona dan di sana sini banyak terjadi krisis, ya, banyak yang di PHK, banyak yang susah. Nah, lewat persatuan kita, kerukunan kita, kita saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga biarlah kasih Kristus boleh nyata dalam hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya ajak kita lihat di dalam Markus pasal yang kedua, contoh orang yang bersatu hati dan rukun di dalam Markus pasal yang kedua. Di sini ceritakan ada seorang yang lumpuh dan ada 4 orang yang oleh karena mereka bersatu hati dan akhirnya mereka menggotong orang yang lumpuh ini, membawa dia kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia. Dan ketika mereka datang ke Yesus, di mana Yesus berada, firman Tuhan katakan bahwa tidak ada tempat untuk mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Tetapi mereka sepakat, mereka membongkar atap rumah dan mereka menurunkan si lumpuh ini tepat di depan Yesus dan akhirnya Yesus menyembuhkan dia. Ya. Kita punya saudara-saudara kita mungkin secara fisik mereka tidak lumpuh, tetapi secara rohani mereka mungkin lumpuh, sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini 4 orang ini menjadi contoh teladan bagi kita supaya kita yang sehat secara rohani, kita bersatu hati untuk membawa saudara-saudara seiman kita yang sudah lumpuh rohaninya, sudah lama tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama bersatu, rukun, membawa mereka kepada Yesus, sehingga mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, bahkan keselamatan daripada Tuhan, sehingga kita boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan secara jasmani dan rohani. Kiranya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh bersatu hati, hidup rukun, dan kita melihat pertolongan Tuhan boleh nyata dalam hidup kita, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah
membimbing kami, menuntun kami dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau tilik kaum muda wilayah 17 yang ada di rumah masing-masing, yang menyaksikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tilik hati mereka masing-masing, apapun menjadi masalah pergumulan mereka. Saat pagi hari ini kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak Tuhan yang boleh berkemenangan di dalam Tuhan, dan biarlah hari besok dan seterusnya mereka boleh menjadi anak Tuhan yang hidup rukun bersama dengan saudara-saudara yang lainnya untuk maju di dalam Tuhan dan boleh melihat pertolongan Tuhan boleh nyata di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia yang hari-hari ini dilanda oleh virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, luputkan bangsa kami dari virus corona ini, sehingga bangsa kami boleh bebas dari virus corona ini. Kami boleh kembali sama-sama beribadah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana teman-teman? Semoga teman-teman semua diberkati lewat pelayanan kami kali ini. Terus dukung para pelayan GBD Wilayah 17 dalam doa, supaya para pelayan bisa lebih sungguh lagi dalam melayani, dan pelayanan kami boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di ibadah online kami berikutnya. Yesus berkati.